Sudah sering pengobatan? Alhamdulillah, kalau kadang video call gitu juga sih. Oh, Tak pengobatan coba jarak jauh. istiqomahkan, nggih. Yang penting kalau mau jadi tukang suwuk, Gitu. jadi peruqyah itu satu, istiqomah sholat malamnya. Yang kedua, sholawatnya itu diusahakan setiap hari 1000 kali. Coba cerita pengalaman sampai ini ya. Gemblengan seri Dari 8. 8 ya. Nama saya Hasmin, asal dari Dompu, Nusa Tenggara Barat, dan sudah lama ikut di Abagus Samsudin, dan sampai ikut gemblengan seri 8. Dan setiap amalan pengijazan yang Abah kasih kita istiqomahkan dan kita terapkan di Saya potong saya ini sebabnya ada. Saya keinget sesuatu dengan izin Allah ya. Ya. Jadi ketika tadi kamu ngomong tentang kamu tuh sekarang pengobatan, hati tenang, pengennya ke pondok, saya ingat dulu beliau ini gemblengan waktu saya itu wedian. Nah, panjenengan itu ngambil gemblengan seri 8. Ngasih saya uang 10 juta. Terus saya ingat uang itu tak bagi-bagikan. Yang perlu untuk jenengan ketahui gini dulu. Ya. Bahwa waktu gemblengan yang saya berikan ke jenengan itu berkaitan dengan sholat. Bahwa ketika seseorang itu tidak sholat, maka dia itu sudah waktunya disolatkan. Karena sholat itu hakikatnya hidup. Kalau orang hidup nggak sholat, berarti hatinya itu mati. Dia cerita setelah gemblengan itu apa yang terjadi, coba. Kita amalkan itu, ada rasa setelah menggunakan zikir, salawat itu, dan amalan ismujat itu kan yang sering Abah waktu jadab itu kan sering menggunakan amalan Allahu Allah itu kita coba amalkan, tapi ada rasa di badan itu berasa dingin gitu, sampai bisa merinding gitu. Terus yang sama pengobatan ada sampai orang kesurupan, itu ceritanya gimana itu? Pertama itu saya pun dulu kaget juga awalnya ketika pertama kali kan mengobati. Ada rekan satu kerja dulu mengobati beliau itu yang sakit di bagian pinggang. Itu bilang dokter itu apa, kronis ke apa itu yang namanya itu di bagian perut itu. Akhirnya agak susah duduk, cuman dia hanya baring aja selama beberapa hari. Akhirnya tak coba ruqyah dengan amalan salawat, tak campur lah dengan zikir ismujad, dengan asmasir sama asma karomah itu, Pak. Dan tiba-tiba tamu yang menjenguk beliau itu langsung kesurupan, tapi di setiap perkataan ataupun apa yang keluar dari mulut beliau itu memang nggak bisa saya pegang penuh lah, seperti yang Abah dawuhkan itu ya, nggak bisa. Enggak, Pak. Dan alhamdulillah sembuh. Setelah terjadi kesurupan itu, beliau yang pada mulanya nggak bisa duduk, hanya berbaring, itu langsung seketika itu langsung jalan, duduk biasa, langsung hilang itu sakitnya. Gimana perasaannya ketika jauh dari pondok? Itu amalannya apa sampai amalkan itu? Paling selawat lah yang sering tak pakai. Cara pengamalan sholawatnya? Pengamalan biasa setiap habis sholat fardu. Baca berapa kali? Biasanya semampu aja. Kalau malam itu sampai rasa suntuk. Kalau sudah sampai suntuk tak bawa tidur.
nggak terhitung. Kalau ngambil istiqomahnya berapa biasanya? Istiqomah biasanya 1 kali putaran tasbih. Kalau bisa malam ya minimal 500. Oke. Minimal 500. Kalau bisa istiqomah 1000 kali. Tapi diawali sholat malam dulu. Iya. Istiqomah. Sholat tabat, sholat hajat. Iya, belum bisa istiqomah di tempat kerja, Pak. Rasa-rasanya kalau dipikir di tempat kerja itu pengen di pondok terus. Nggak apa-apa, bekerja itu ya bagus kok. Iya. Bekerja itu juga dalam hal ibadah itu. Biasanya sholat malamnya jam berapa? Biasanya di jam 1. Mandi dulu. Mandi dulu. Pakai minyak wangi. Minyak wangi kadang nggak ada. Mau saya kasih? Kita kasih minyak merah nanti ya. Ada minyak merah nggak teh? Di pondok. Pondok. Pak Rahman suruh bawain sini. Kita kasih minyak merah nanti ya. Iya. Untuk aromaterapi. Sudah seringan pengobatan. Alhamdulillah, kalau kadang video call gitu juga sih. Pengobatan jarak jauh. Nggih. Kadang ada juga yang merasa ada kesembuhan, alhamdulillah. Karena atas izin Allah semua. Ya dengan sholawat itu ya. Iya, Pak. Dengan sholawat. Yang penting kalau mau jadi tukang suwuk, Gitu. jadi peruqyah itu 1 istiqomah sholat malamnya. Yang kedua, sholawatnya itu diusahakan setiap hari 1000 kali. Sambil kerja pun tidak apa-apa baca sholawat itu. Yang penting nggak di kamar mandi aja aman. Sambil kerja baca sholawat. Itu yang paling bagus itu sambil duduk zikir sholawat. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuridati wa sirri sarfi salasna syukur. Coba cerita pengalaman sama ini ya. Gembelengan seri 8 ya. Cerita dari awal sampai Z. Ketika ngamalin itu sudah pengobatan di mana saja. Ceritanya pengalamannya gimana saja ketika pengobatan. Sudah sering pengobatan ya? Sering, alhamdulillah. Cerita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hasmin, asal dari Dompu, Nusa Tenggara Barat. Kang Hasmin dari Dompu ya, Nusa Tenggara Barat ya. Dan sudah lama ikut di Abagus Samsudin, dan sampai ikut Gemblengan seri 8. Dan setiap amalan pengijazan yang Abah kasih kita istiqomahkan dan kita terapkan di masyarakat. Saya potong saya ini sebabnya ada. Saya keinget sesuatu. Iya, Pak. Sampai inget nggak? Saya gembleng panjenengan itu dalam posisi gila loh. Iya, Pak. Saya ingat nggak? Iya. Dan gemblengan yang saya berikan ke sampean itu tentang sholat loh. Iya, Pak. Tentang hakikatnya sholat loh. Iya. Masih nyimpan videonya enggak? Enggak ada, Pak. Enggak tahu itu hari. Videonya ada. Di YouTube pun ada. Ada. Waktu itu kalau nggak salah panjenengan ini mohon maaf ngasih uang ke saya 10 juta ini. Iya, Pak. 10 juta. Iya. Gemblengan seri 8. Iya. Nah, waktu itu uangnya tak bagi-bagikan. Iya. Waktu itu uangnya tak bagi-bagikan waktu itu. Ke Bu Supriyatin. Tak kasihnya ke Ibu Supriyatin Tulungagung. Tak kasihnya Iya. berapa gitulah. Iya. Nggak semuanya. Pokoknya saya dapat uang dari sampean itu tak bagi-bagikan. Waktu Iya. itu
Nah, nggak lama dari situ, itu setelah saya berantem sama Pak Rete apa sebelum berantem sama Pak Rete ya? Sebelum saya dilaporkan ke Polres apa sudah itu? Mungkin sudah, Bang. Sudah ya? Dari itu ya. Nah, waktu itu teh, waktu saya berantem sama kamu itu teh, sing kamu mulutmu sampai pecah kuwi. Jadi sebelumnya itu. Oh, sebelum ya? Sebelum itu, Kang. Intinya waktu itu ini wallahi demi Allah saya. Jadi ini intinya saya itu lupa. Iya. Lupa tapi saya ingat ketika kamu cerita tadi. Nggak tahu ini dengan izin Allah ya. Iya. Jadi ketika tadi kamu ngomong tentang kamu tuh sekarang pengobatan, hati tenang, pengennya ke pondok, saya ingat dulu beliau ini gemblengan waktu saya itu wedian. Gila. Iya. Karena waktu itu saya dikir saman itu teh. Ulang pembersihan dari Jawa Tengah. Nah, panjenengan itu ngambil gemblengan seri 8. Ngasih saya uang 10 juta. Terus saya ingat uang itu tak bagi-bagikan. Tak bagi untuk Suprihatin waktu itu beliau datang waktu itu. Nah, yang perlu untuk jenengan ketahui gini dulu. Iya. Bahwa waktu gemblengan yang saya berikan ke jenengan itu berkaitan dengan sholat, berkaitan dengan makna sholat. Bahwa ketika seseorang itu tidak sholat, maka dia itu sudah waktunya disolatkan. Iya. Jadi orang itu kalau tidak sholat, hakikatnya ya harus disolatkan. Karena sholat itu hakikatnya hidup. Kalau orang hidup nggak sholat, berarti hatinya itu mati. Pokoknya saya ingat dengan itu waktu itu gemblengan itu berkaitan dengan sholat. Waktu saya gembleng terus penguatan tentang sholat. Saya ingat kok sampean itu pernah minta sama Ali atau saya minta video gemblengan itu kok. Dengan videonya itu sudah di-upload ada itu. Dia cerita setelah gemblengan itu apa yang terjadi coba? Kita amalkan itu ada rasa setelah menggunakan zikir salawat itu dan amalan ismujat itu kan yang sering Abah waktu jadab itu kan sering menggunakan amalan Allah itu kita coba amalkan, tapi ada rasa di badan itu berasa dingin gitu sampai bisa merinding gitu, bisa merasakan pusaran dingin itu merambat ke seluruh tubuh. Itu yang sering dirasakan setiap kali mengamalkan amalan selawat kah, amalan zikir ismujat kah, bisa langsung dirasakan langsung setiap menggunakan amalan-amalan itu. Terus yang sama pengobatan ada sampai orang kesurupan itu ceritanya gimana itu? Iya, Pak. Pertama itu saya pun dulu kaget juga awalnya ketika pertama kali kan mengobati, ada rekan satu kerja dulu mengobati beliau itu yang sakit di bagian pinggang. Itu bilang dokter itu apa, kronis ke apa itu yang namanya itu di bagian perut itu. Akhirnya agak susah duduk, cuman dia hanya baring aja selama beberapa hari. Akhirnya tak coba ruqyah dengan amalan salawat, tak campur lah dengan zikir ismujad, dengan asmasir sama asma karomah itu, Pak. Dan tiba-tiba tamu yang menjenguk beliau itu langsung kesurupan. Tamu tetangga di dekat rumahnya tiba-tiba langsung kesurupan gitu. Tapi di setiap perkataan ataupun apa yang keluar dari mulut beliau itu memang nggak bisa saya pegang penuh lah seperti yang Abah dawuhkan itu ya. Nggak bisa. Enggak, Pak.
Setiap apa yang keluar dari mulut orang yang kesurupan itu tidak bisa dipegang sepenuhnya omongannya. Kadang membicarakan yang ini yang itu, tak pegang dawuhnya apa itu, nggak bisa semuanya dipegang. Hanya membantunya dengan ruqyah itu. Dan alhamdulillah sembuh. Setelah terjadi kesurupan itu, beliau yang pada mulanya nggak bisa duduk, hanya berbaring, itu langsung seketika itu langsung jalan, duduk biasa, langsung hilang itu sakitnya. Sering sekali sudah kita amalkan itu. Iya, alhamdulillah. Berarti banyak manfaatnya ya pembelengan Iya. dari 8 itu ya. Alhamdulillah. Ya memang sholawat itu energinya dingin, air itu bisa menghilangkan berbagai macam penyakit, masalah juga. Misalnya itu kalau larungan ya di sungai itu. Ya semoga bermanfaat, terus istiqomah dan dilakukan semuanya karena Allah. Sekaligus saya juga mohon ikhlasnya ini, mohon ridhonya dengan semua yang sudah sampai korbankan ini. Saya itu tidak bisa apa-apa. Saya hanya berdoa kepada Allah, semoga semuanya diijabah oleh Allah. Tak kasih ini nanti besok kalau semuanya ada sampai sendiri nggak enak badan atau ada orang minta didoakan, sampai doakan ya. Al-Fatihah. Yang penting istiqomah sholat malamnya, terus istiqomah juga sholawatnya, dilakukan karena Allah, bukan karena kita pengen ini dan itu. Kan dawuhnya Gus Baha itu, ketika kita menyibukkan diri kita dengan Allah, dengan zikir, dengan sholawat, baca Al-Quran, itu nanti Allah akan memberikan lebih dari apa yang kita inginkan. Yang penting istiqomah saja. Al-Fatihah. Kalau ada yang sakit atau tentang usaha seseorang atau apa, ini bisa, kalau untuk mencegah 3:30 bisa, buat terapi mandikan 3:30 bisa, untuk rumah, ruqyah rumah juga bisa. Nanti kalau ada minta tolong sama sampean atau buat sampean sendiri, atau untuk di kerjaan supaya nggak ada yang ganggu, pakai garam ruqyah ini. Terus ini kunir sama madu. Nanti kalau buat sampai sendiri lagi nggak enak badan atau karena rindu sini atau ada orang minta didoakan, ini masukkan di kelapa, dibuka ya, airnya itu jangan dibuang, masukkan ke airnya itu, ke kelapanya itu 3 sendok, ini 1 sendok. Al-Fatihah. Buka ente apa? Oh, double lah. Manis ya. Al-Fatihah. Kunirnya. Kunir ini obat dari zaman dulu, leluhur kita orang Jawa. Jadi pengobatan dengan kunir ini rajanya obat kunir itu. Al-Fatihah. Nanti ini dimasukin ke kelapa ya, 1 sendok gitu. Madunya 3 sendok. Untuk penyakit mah, migrain, liver, pokoknya berbagai macam penyakit lah. Al-Fatihah.
Ini air biasa, air di pondok. Sama ini tak kasih bedak rembulan. Kalau perempuan yang pakai, baca ya Allah 3 kali, ya Rahman 3 kali, ya Rahim 3 kali. Ya. Nanti ketika ada orang yang ingin dibukakan auranya, supaya disenangi istrinya, suaminya, atau supaya naik jabatan dengan wasilah, insyaallah. Ya. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Semoga bermanfaat ya. Yang penting pokoknya sholat malamnya, sholat malam. Karena yang bisa sholat malam itu hanya orang yang soleh, yang cinta maupun dicintai oleh Allah. Maka kita sangat bersyukur. Bahkan kiai saya itu kalau tidak sholat malam itu nangis itu. Karena sangat penting sekali sholat malam itu. Anda orang yang soleh itu bisa menjalankan sholat malam. Kalau orang munafik gak mungkin bisa, karena berat sholat malam itu. Apalagi bangun tidur. Ya gak bisa jam 1, jam 2, gak bisa jam 3, setengah 4, gak apa-apa. Seperti sholat qobliyah subuh itu penting itu. Apalagi kalau sebelum itu bisa pikir Al-Fatihah dulu minimal 41 kali, atau kalau bisa 313. Lebih bagus lagi kalau sholat taubat, sholat hajat dulu, sholat tahajud dulu. Kalau nggak bisa sholat tahajud, ya sholat taubat, sholat hajat. Al-Fatihah. Kalau saya di bulan Rajab ini, saya istiqomahkan untuk sholat 20 rakaat setiap malam. Untuk menghormati, untuk memuliakan bulan Rajab ini, saya malam itu sholat sunat 20 rakaat dengan niat untuk memuliakan bulan Rajab. Karena di bulan-bulan kedepannya, bahkan 1 tahun ke depan, itu bisa kita lihat dari bulan Rajab ini. Kalau bulan Rajab ini ibadah kita baik, insya Allah setahun ke depan ibadah kita baik. Karena bulan Rajab ini bulannya Allah. Bulan Rajab ini bulan persiapan menyambut bulan suci Ramadan. Supaya nanti bulan Ramadan itu kita benar-benar sudah siap. Sama kayak kita pengen punya anak yang soleh, pengen punya istri yang soleh. Itu tidak bisa ketika kita anak sudah lahir atau sudah dipersiapkan dari mulai kita bujang, dari kita mulai menikah itu memberikan nafkah yang halal begitu. Kita berperilaku baik gitu. Nanti barokahnya anaknya ya soleh. Jadi supaya nanti bulan Ramadan itu kita bisa istiqomah, bisa tumakninah, ya persiapannya dari bulan Rajab. Makanya saya sangat senang kalau ada yang mau berpuasa dimulai dari Rajab, Ruah, sampai nanti pas di Ramadan itu sudah benar-benar siap gitu. Sholat malamnya Rajabnya bisa sholat sunat mutlak, sholat taubat, boleh sholat hajat gitu. Kalau saya khusus untuk bulan Rajabnya itu malam 20 rakaat. Nanti disambung dengan sholat taubat dan sholat hajat. Sholat taubat itu penting. Dan kalau bisa melakukan ini semuanya karena rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita melakukan sesuatu itu kalau karena rasa syukur itu mudah. Ibadah kita pun kalau kita lakukan karena syukur itu
sangat mudah. Beda kalau kita melakukan hanya sebatas karena kewajiban, hanya untuk menggugurkan kewajiban, itu biasanya sudah ya sudahlah gitu. Nanti dampaknya berkurang, efeknya kurang. Atau karena keinginan supaya begini, supaya begitu, itu nanti malah berat. Tapi kalau karena syukur kepada Allah, itu seperti yang dicontohkan baginda Rasulullah. Baginda Rasulullah itu sering sholat malam sampai kakinya bengkak. Ketika Sayyidah Aisyah mendekati lalu bertanya, "Ya baginda Rasulullah, engkau kan kekasih Allah, sudah dijamin surga oleh Allah, lalu untuk apa sampai sholat sampai kakinya bengkak?" Begitu kata baginda Rasulullah, "Saya melakukan ini bukan karena ini, bukan karena itu, bukan karena surga, bukan karena neraka, tapi karena rasa syukurku kepada Allah Subhanahu wa ta'ala." Jadi melakukan ibadah yang karena syukur ini nanti lebih mudah, lebih ringan. Dan la in sakartum la azidannakum. Kata Allah, siapa yang bersyukur kepadaku pasti akan aku tambahkan. Jadi enak kalau kita melakukan semuanya karena rasa cinta, karena rasa syukur kepada Allah, karena ittaqullah, itu lebih mudah daripada karena keinginan kita. Karena kalau kita meminta, itu berarti kita itu masih kurang. Kalau kita menerima, itu nanti malah ditambah lebih lagi. Melepaskan keterikatan, melepaskan hawa nafsu kita itu lebih mudah, lebih baik daripada kita menuruti hawa nafsu kita. Nanti berat akhirnya. Al-Fatihah. Pokoknya saya berharap pada panjenengan semuanya, pada anak-anak saya, semuanya lover saya, ketika melakukan ibadah itu diniatkan karena Allah, dilakukan karena syukur. Itu nanti terasa sangat mudah sekali. Apalagi ketika kita menjalankan sholat, terus kita bersyukur kepada Allah, karena tidak ada nikmat yang lebih nikmat selain kita diberikan kemampuan untuk bisa menjalankan sholat. Karena tidak semua orang oleh Allah itu diberi kemampuan untuk menjalankan sholat. Contoh, ada orang mampu berjalan ke pasar, ke toko, ke pabrik, ke kerjaan berkilo-kilometer, mampu bangun pagi untuk lari pagi untuk ke pasar, tapi hanya untuk menjalankan sholat subuh saja itu tidak mampu. Nah, kita yang diberikan kemampuan oleh Allah untuk sholat itu harusnya bersyukur. Nah, nanti ketika kita bersyukur dengan nikmatnya sholat, nanti kita bisa tumakninah. Nggak usah mikir sholat kita diterima enggak sama Allah. Kalau di dalam hikam itu sampaikan oleh guru saya, kok kita itu dimampukan dikersakne Gusti Allah bisa menjalankan sholat, berarti ya sholat kita diterima oleh Allah. Begitu. Tentu dengan ikhtiar kita, kalau ingin memperbaiki sholat itu dimulai dari waktunya. Dengar azan langsung sholat. Jangan dengar azan kita tetap tidur-tiduran. Jangan mengharapkan ridha Allah, jangan mengharapkan rezeki yang berlimpah ruah kalau begitu caranya. Terkadang banyak orang yang sholat tapi masih kesulitan di dalam hidupnya. Kenapa? Ya kalau sampean dipanggil juragan ya suruh kerja itu loh, kerja jam 7, jam 6 udah berangkat. Nah, kita dipanggil Allah untuk sholat, dipanggilnya jam 11, jam 1 baru, bahkan sampai jam 2 baru datang. Kira-kira gimana juragan kita gitu loh. Apalagi ketika panjenengan
waktu sholat duhur semuanya jam 11, 12. Jam 11 itu sampean sudah sholat qobliyah dulu 4 rakaat di rumah atau di masjid lah. Terus waktu sholat duhur itu sudah siap, sampean sudah lingguh. Itu nanti rezekinya sama Allah sudah dilungguhnya sendiri. Sampean nggak akan bingung-bingung untuk cari dunia. Tentang semua hal yang sampean cari itu nanti sama Allah sudah dipersiapkan. Karena hakikatnya dunia ini diciptakan untuk melayani kita. Kita ini khalifah fi ardi. Karena sebenarnya dunia ini diciptakan untuk melayani kita. Melayani kita untuk kita mengabdi pada Allah Subhanahu wa taala. Dunia itu diciptakan untuk mempermudah kita beribadah kepada Allah. Tapi masalahnya kita ini menurunkan harkat martabat kita sendiri yang harusnya kita duduk tenang, dilayani oleh dunia, kita tujuannya beribadah kepada Allah. Tapi kita turun dari singgasana kita yang melayani dunia, kita yang mengejar dunia, sehingga kita dipermainkan oleh dunia. Yang seharusnya kita ini dilayani oleh dunia, akhirnya kita yang melayani dunia karena kita menurunkan harkat dan martabat kita sendiri sebagai khalifah fi ardi. Hati kita tidak ittaqullah. Asbabun nuzulnya begini. Asbabun nuzulnya, ketika di surga, seluruh apa yang ada di surga itu, termasuk malaikat, termasuk iblis, semuanya yang ada di surga, bahkan mulai dari batu, tanah, semuanya lah, semua yang ada diperintahkan untuk sujud kepada Nabi Adam. Hakikatnya sebenarnya bukan sujud menyembah Nabi Adam, tapi sujud mengikuti sujudnya Nabi Adam yang sujud kepada Allah, yaitu imam. Maka ketika kita benar-benar takut kepada Allah, semuanya akan takut kepada diri kita. Ketika kita benar-benar ittaqullah, semuanya akan tunduk kepada kita. Takut artinya tunduk, bukan takut kok lari. Ketika kita benar-benar sujud kepada Allah, maka semuanya akan mengikuti sujudnya kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu asbabun nuzulnya. Jadi kita ini sebenarnya dilayani di dunia ini, bukan kita yang melayani. Tapi karena kita ini hubud dunya, kita ini terbawa hawa nafsu, sehingga yang harusnya kita dilayani, kita malah melayani. Kita sekarang coba tafakur dengan hidup kita. Sekarang ini kita ada di dunia, diciptakan oleh Allah ini. Adakah sesuatu hal yang kurang? Apakah kita diciptakan di dunia ini, lahir ini, kita meminta sesuatu? Kan semuanya sudah Allah beri. Contoh, kita lahir ini semua sudah sempurna, mulai dari tangan, kaki. Ayam kan cuma kaki tok, ya, tapi nggak punya tangan. Kita ini sempurna. Semuanya lahir ini kita sempurna, sudah Allah sempurnakan, karena Allah itu maha sempurna. Dan kita sebagai makhluk ini diciptakan sebagai sebaik-baiknya makhluk. Ketika kita lahir di dunia ini sudah sempurna, berarti kita ini kan di dunia ini diciptakan ini, dilahirkan ini sudah dicukupi oleh Allah, ya Hayyu ya Qayyum, di dunia ini. Maka ketika kita sudah dicukupi oleh Allah, tujuannya supaya kita itu memikirkan akhirat kita. Tujuannya kita itu untuk beribadah kepada Allah. Nah, kita sendiri kadang mengatur apa yang sudah Allah atur. Padahal hidup ini sudah diatur oleh Allah, sudah dicukupi oleh Allah. Masalahnya kita itu sering mengatur apa yang sudah Allah atur. Bingung, mengkhawatirkan tentang
rezeki, tentang anak. Padahal coba kita pikirkan, kita tafakuri diri kita sendiri. Ketika kita makan saja, kita minum, ya kita makan cuma makan saja, yang penting makan, yang penting tidak beracun. Tapi pernahkah kita berpikir di dalam tubuh kita ini loh, ketika makan nanti ada yang jadi daging, ada yang jadi darah, gitu, ada yang jadi kencing, air, ada yang jadi tae, gitu. Nah, itu semuanya kan sudah diatur oleh Allah. Pernah kita mengatur tubuh kita? Kan enggak. Sudah Allah ciptakan dengan sangat sempurna ya tubuh kita ini, kayak pabrik ini sudah ada yang ngatur sendiri. Mana yang jadi gizi, mana yang jadi vitamin, mana yang jadi daging, mana yang jadi darah. Kan kita makan hanya makan saja. Pernah nggak kita bertafakur dengan diri kita? Makanya siapa yang mengenal dirinya, maka dia akan mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengenal Allah itu sangat mudah bagi orang yang berpikir. Bagaimana siang dan malam tidak pernah ada benturan matahari dan bulan. Ini kan semua sudah diatur. Untuk mengatur alam semesta yang sangat rumit saja Allah sangat mudah kok, apalagi cuma mengatur hidup kita. Dan kita ini kan ada karena ada yang mengadakan. Kita ini ada karena ada yang mengadakan. Ada yang menciptakan. Dan yang mengatur kita itu adalah Allah yang maha sempurna, maha kaya. Maka ketika kita tahu bahwa semua yang terjadi dalam hidup kita ini sudah diatur oleh Allah yang maha baik, berarti itu yang terbaik. Maka tidak ada yang perlu untuk kita khawatirkan. Orang yang mengkhawatirkan tentang hidupnya, masa depannya, berarti mengkhawatirkan tentang Allah Subhanahu, remehkan Allah. Kalau kita mengkhawatirkan rezeki kita hanya diperintahkan untuk berikhtiar, beribadah. Masalah hasilnya itu semuanya sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, semoga kita semuanya bisa istiqomah dalam beribadah ini, sehingga kita tidak menjadi orang yang amatiran. Orang yang amatiran itu yang bagaimana? Yang gampang terombang-ambing oleh keadaan. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Salah satu amalan yang sangat saya sukai saat ini, salah satunya juga tadi berkaitan dengan apa yang kita khawatirkan tadi. Namanya manusiawi, kadang-kadang ada yang khawatir tentang masa depannya, ekonominya, anak-anaknya, istrinya, suaminya, takut selingkuh, takut begini begitu. Supaya kita tidak khawatir, supaya apa yang kita khawatirkan itu tidak terjadi, ini amalan dari guru saya, yaitu panjenengan amalkan surat At-Taubah. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Ini diamalkan dengan istiqomah. Diamalkan dengan niat untuk beribadah, untuk mencari Allah. Diamalkan maghrib 7 kali, subuh 7 kali, malam 70 kali. Insya Allah hidup panjenengan akan dipermudah oleh Allah. Nanti yang muncul perasaannya pertama itu senang, tenang dalam setiap keadaan. Makanya teman, ya insya Allah sama lihat saya lah, saya itu nggak pernah khawatir dengan apapun itu. Karena semuanya sudah diatur oleh Allah yang maha mengatur. Yang terjadi dalam hidup kita itu pasti baik, pasti yang terbaik. Karena yang mengatur adalah Allah yang maha baik. Maka untuk mengenal Allah itu salah satunya adalah, iya apa tuh bunyi ting tang. Ini apa tuh bunyi tang ting ini? Apapun, zaman ini mantapkan dalam hati, husnudon kepada Allah. Apapun yang terjadi di dalam hidup kita, itu yang terbaik untuk diri kita. Karena yang mengatur hidup kita adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terjadi dalam hidup kita pasti yang terbaik, karena yang mengatur adalah Allah yang maha
baik apapun itu, mbok di seneni wong, dilokne wong, dipaitu wong, apapun itu selalu berhusnudzon, pasti ada kebaikannya. Kalau saya untuk introspeksi diri saya, untuk memperbaiki diri saya. Iki apa toh iki? Muni ya. Udah gak usah ngasih hadiah, dengerin aja. Ya tapi terima kasih udah kasih hadiah. Nanti tak kasih buat yang lainnya. Al-Fatihah. Hafiz, ini Hafiz santri saya apa? Bukan. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Tenang. Tenang. Al-Fatihah. Monggo cerita pengalamannya sampean mengamalkan sholawat nuridat itu apa? Cerita. Nanti kalau ada yang nggak benar saya benarkan. Tapi jangan kecewa ya. Sama ini banyak didatengin hutam-hutam ini. Terus mulai muncul khatirah-khatirah. Mulai iya. Jadi tetap harus hati-hati, harus tetap hati-hati. Iki nek sing Aku wedi kok tenan. wong nggih wedi niki. Aja, kok wedan. Ora ya. Waras tetep ya. Iki lek sing batin iki leres napa mboten? Piye cerita nang aku. Lek koke kula Fatihah riyen ngoten. Wassalamualaikum langsung jawab niku. Tapi perasaan kula nggih batin. Tapi kadang nggih saya marjuki. Ngono kuwi enggak awakmu dhewe aja cerita karo wong. Mau cerita karo wong wedaran wong edian. Iki ceritane kalih jenengan iki. Aja cerita mbek sapa-sapa. Enggak awakmu dhewe. Lek sing riyen-riyen niku sering nggih kalih sing teng pemijahan niku. Tapi terus sing ngangken jenengan. Iya. Sing penting enek apa ae dienggo dhewe. Nggih. Aja cerita mbek wong iku malah dari wong edian. Sebab niku nggih. tidak semua orang tahu tentang apa yang kita rasakan. Tidak semua orang, karena yang merasakan itu yang menjalani. Wong ora bakal ngerti, wong liya ngerti apa. Sing penting kowe tambah giat ngibadah. Sing penting awakmu tambah sayang karo wong tua, tambah meneh. Sing penting kowe tambah sayang karo bojo, kowe nyambut gawe tambah sregep. Sing penting ibadahmu tambah tumaknina. Ngono kuwi, mergo kuwi mau enek papat ning awake dhewe. Khatirah robaniyah, khatirah malakutiyah, khatirah syatoniyah, nafsaniyah. Lek banyak yang hadir yang umpamane dhewe wirid teko rena-rena. Sing penting lah aku tujuanku ning Gusti Allah. Tujuanku ning Gusti Allah. Ora tujuanku ora ning ngono kuwi. Aku malah lek teko ngono kuwi tak cueki. Tak cueki. Kaya aku umpamane wirid, umpamane nek sing teko seumpama lho ya, seumpama. Aku wirid kok delalah nek sing teko, umpamane tuwing ngono to umpamane. Ngono ora tak anggap bodoh amat. Kamu siapa? Tujuanku wirid itu mendekat sama Allah. Bukan untuk bertemu sama kamu. Kamu siapa? Kamu makhluk, nggak penting. Karena yang saya ingin dekati adalah yang menciptakan makhluk. Yang ingin saya dekati itu yang maha gaib, bukan makhluk gaib. Makhluk gaib buat saya nggak penting. Gitu. Sering. Saya yakin. Jadi kan walaupun sama nggak cerita, saya paham itu. Nah, niki harus hati-hati, jangan tertuju dari situ ya sayang ya. Nanti kalau tertuju dari situ bisa belok, nanti bahaya kalau belok. Sampai niat, aku amit rek, amit ya rek ya, amit ya teh ya. Aku iku seneng wirid neng kali, seneng wirid neng makom, seneng wirid dhewean. Ngono kuwi aja dipikir aku golek makhluk gaib rek, ora rek. Gaib wis ning awake dhewe blek kok ibu-ibu. Tidak penting. Aku seneng wirid-wirid yang pinggir kali ngono kuwi menyendiri, mendekatkan kepada yang maha gaib, bukan kepada makhluk gaib. Bukan sekali wirid ning omah ning masjid padha wae, malah tambah api iku. Cuman ada anasir-anasir. Kayak ning pinggir kali ngono kan maksudnya karo tadabbur alam. Sebab apapun yang kita lihat itu adalah guru, pelajaran tinggo awake dhewe, tinggo belajar.
Semua yang tampak di mata kita itu iqra, tempat untuk kita membaca. Contoh aku nih pinggir kali rek, ketika saya tahu air mengalir berapa ratus tahun, sungai sama sungai piro, sungai Brantas lho, kuwi pirang tahun coba mengalir, banyune kok ngendi, kok pangkae enek kena ku ngalir di sawah, kena ku gak pernah mandek satu lho, kali Brantas sih lho, begitu derasnya. Dengan begitu mudahnya Allah mengatur air mengalir, nggak tahu dari sumbernya dari mana, nggak pernah berhenti, bahkan luber-luber. Apa mana mau rezeki ini dewi rek. Makanya ketika kita berdoa, makanya sampai lek seneng wirid mikir kali, karo maca Al-Fatihah ping 313, nanti muncul khatirah, ghirah, itakullah, af'alullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la maujudan illallah. Wong banyu kali sek ngalir ratusan tahun, ora nek sate kok meneh mung Gusti Allah ngatur rezekine awake dhewe. Sing penting awake dhewe ibadahe tenanan, rezeki engko yo mengalir deras tanpa batas. Dhewe sing penting apik karo bojo. Saiki tak kandhani ya. Kasih tahu ya sampean ya. Ibadah yang paling panjang, ibadah yang paling dibenci oleh setan itu bukan puasa kita. Puasa yo mung paling teko subuh teko maghrib, bukan sholat kita. Paling cuma 5 menit. Bukan dikir paling sak jam wis keju awakmu. Tapi ibadah yang paling dibenci oleh setan itu adalah menikah. Karena menikah itu hubungannya dengan akhlakul karimah. Ibadah yang paling sulit itu adalah menjaga hati kita supaya ndak marah, ndak ada kebencian, ndak dendam, ndak iri, ndak dengki, ndak ghibah, ndak mengadu domba. Iku ibadah yang paling angel mau akhlakul karimah. Sedangkan kata baginda Rasulullah, junjungan kita, yang paling kita cintai, yang paling kita ikuti, tidak diturunkan saya kecuali untuk memperbaiki akhlak. Jadi ibadah yang paling dibenci oleh setan itu apa? Menikah. Karena menikah itu berhubungan dengan akhlakul karimah. Ini kowe lek pengen rezeki ini lancar, aku ngomong ibadah toh. Mergo guruku ngomong, guru saya bicara, seseorang itu kalau imannya sempurna, rezekinya sempurna. Iman sempurna itu kalau kamu baik sama istrimu loh. Maka kalau kamu pengen rezekimu lancar, ya awakmu kudu apik karo bojomu. Lek pengen rezekimu apik, ya kudu apik karo bojomu. Kita bersikap yang baik, mengalah, sabar, aja nesu-nesu. Wong wiritan kok gampang nesuan, wis ora dadi. Ojo-ojo sing mlebu hodam malah setan. Tinggalkan yang begitu-begitu. Makanya aku bilang enggak boleh orang wirid itu dibarengi dengan hawa nafsu, nanti yang muncul setan. Hodam nanti. Hodam itu bikin kita marah-marah kok. Nesuan kemalan. Nesuan kok akhirnya mangan. Lalu muncul sifat marah itu. Sifat marah itu al-khotob itu. Sifatnya setan. Cerita nih. Riyen niku sering Enggak tentang kowe wirid kowe terus saiki malih ngrasakne piye? sing ngrasane riyen tukang nesu-nesu sakniki dipun subuh. Alhamdulillah. Ya tenan lho ya. Cuma lah tambah nesu. Tasik nesu tapi mboten Iya, kaya riyen. tapi mengurangi lah. Nggih. Mergo sholawat kuwi anasire banyu adem. Kudune gawe lek sholawate tenanan ki alake dhewe malih apik. Malih gak gampang nesu ngono lho. Karena aku apa tau nesu to rek. Enggak tau nesu. Nah, terus lanjut. Sholawat itu gawe adem. Nah,
Mergo sholawat ku gawe adem, biasane syahwate munggah. Nah, dienggo ngimbangi sholawat iki mau, sholawate istiqomah sambungno karo Asmaul Husna. Umpamane Allah 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 ismudat utawa ya Latif, ya Batin, ya Ghani. Wis monggo. Dadi disambungne karo asmane Gusti Allah, dat karo sifat. Wis pingko insyaallah pingko ndang oleh warit pingko. Ndang oleh pitulungane Gusti Allah. Muga awake dhewe sing dibutuh niki ridhone Gusti Allah. Ngoten niku wae. Al-Fatihah. Lah iso ngamalne wirid apa-apa ki kabeh lillah billah. Lah iso ngamalne wirid ki mau niatno kabeh krana Gusti Allah. Wis sebenarnya awake dhewe ki ya rek ya ora perlu njaluk rena-rena. Pokok dhewe iki nyibukne awake dhewe ning Gusti Allah. Ya akhlake dhewe api, dhewe enggak maksiat, taholi, tahali, tajali. Dhewe sing penting ninggalne maksiat ya toh. Terus dhewe gelem taat wingku ora perlu kok awake dhewe njaluk engko wis diwahi karo Gusti Allah. Sing penting ya taholi, takul maasi lho ninggalno maksiat. Nonton film BF ya toh. Ngurangi dolanan HP ya toh. Ora gibah, ora ngomong elek wong, ora adu domba, ora duwe rasa benci, nrimo ing pandum. Iku mali akhire bertakholi takhali, ku akhire iso tazali. Iso manunggaling kaula Gusti. Piye sing dimaksud manunggaling kaula Gusti? Piye coba? Maksudnya manunggaling kaula Gusti iki awake dhewe iso nglaksanakne perintah Gusti Allah, iso ngedoi sedaya larangane Gusti Allah. Dudu manunggaling kalau Gusti ngaku Gusti Allah, sesat pisan. Sing dimaksud manunggaling kawula Gusti iki awake dhewe iso nglaksanakne perintah Gusti Allah, mergo kuwi sing paling apik kanggone awake dhewe. Kuwi Gusti Allah ndak butuh awake dhewe. Aja salah. Aja dikira dhewe nglakoni salat, wirid, puasa iki dienggo Gusti Allah, ora dienggo awake dhewe. Gusti Allah ora butuh awake dhewe sing butuh Allah. Lah nyapa nek aturan-aturan kuwi mau, mergo Gusti Allah duwe sifat welas wase, Rahman Rahim lho. Dadi kabeh tinggo awake dhewe ora tinggo Gusti Allah ya. Ngono ki mau. Al-Fatihah. Sing penting sabar nglakoni barang sing apik mau, sabar istiqomah. Setongko penak-penak akhirnya. Al-Fatihah. Nggih damel sedaya sedulur-sedulur wonten TikTok kula niki, untuk semua saudara-saudaraku yang ada di TikTok saya, mohon maaf. Ini hanya ngobrol kobot saja. Hanya ngobrol biasa saja. Saya bukan siapa-siapa, saya bukan Gus, bukan Kiai, bukan ulama. Kita ngobrol biasa aja. Kita cerita piye. Sering enak sing teko-teko ngono, tapi cerita. Sing mbok wiridnya apa? Oke. Sholawat niku. Tapi sholatnya mbok jaga ya. Sholat 5 waktu. Lah iso diniatne salate jamaah. Kalau sendiri niat ngono Allah kok nek dalan. Nggih. Ke salat kuwi ahad. Dari salat nanti bisa memperbaiki amalan-amalan yang lainnya. Kita kalau mau memperbaiki hidup kita itu dimulai dari memperbaiki salat kita. Insyaallah enggak salate apik ya. Uripe dadi apik. Khusus bulan Rajab iki man. Khusus bulan Rajab iki lah aku bengi sholat sunat 20 rakaat. Sholat hajat. Ya monggo. Mau tobat, mau hajat, mutlak, tasbih. Kalau aku wis niat sholat Rajab ngono ae. Sholat niat untuk memuliakan bulan Rajab. Ya nganggo al-khalifatu ula amina sayyidina Abu Bakar Siddiq ngono. Dhewean aku. Setelah aku dhewean, mbok kancane ora apa-apa lek gelem.
Kan kowe turu wae. Nah ini kingko ya nang masjid. Nek sing gelem milu ya ayo. Oleh kok aku jam tengah loro nih, jam loro budal masjid dewi dulu. Ditambahi 4 rakaat. Tambah rakaat, 6 rakaat berarti 26 rakaat. Salat taubatnya 2 rakaat, salat hajatnya 4 rakaat. Enak nah lek nglakoni kabeh ibadah mau mergo la ing sakartum la azidanakum, mergo syukur ning Gusti Allah. Ya ngerti ngono kuwi kan sebabnya paham lagi tanduran. Masalah panen ora wis, masalah ketompo ora wis urusane Gusti Allah, sing penting dhewe nandur api. Nandur api mesti oleh api ngono lho. Ngono ae. Oleh lek wis yakin nandure api engko tukule api, mesti seneng lakoni keapian. Wedi arep nglakoni sing elek. Wedi karo Gusti Allah, akhirnya wedi karo kelakuane dhewe kok. Wedi karo Gusti Allah, akhirnya wedi karo kelakuane dhewe. Lakone elek wedi ya. Wedi. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuridati wa sallallahu alaihi wasallam. Ayo rek, sapa sing arep tuku bedak rek? 150-an rek. Gitu. 150-an ya. Bedak rembulan. Ayo to rek, tuku bedak rek. Bedak ku akeh iki lho. Bedak asli produk saya, produk Nuswantoro, Pondok Nuswantoro. Enek BPOM isan rek, tuku wae rek, 150 rek. Lah aku gawe bedak. Apa aku gawe bedak lah piye dodolan bedak aku iki lho. Bedak rembulan. Cara untuk apa? Salah satunya untuk membuka aura, untuk pengasihan. Carane piye? Carane gawe wudu sik rek. Terus maca Ya Allah, ya Allah, ya Allah ping 3. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahman ping 3. Ya Allah, ya Rahim, ya Rahim ping 3. Terus bedake dijimuk dirit. Nek ana bojomu, duwe apa ora? Wis ya? Oh wis ndak usah. Tak wae. Duwe apa bojomu? Punya apa belum? Pakai belum? Udah kemarin dikasih apa? Ya wis anu. Tuku rek 150 rek. Bedak rembulan. Asli iki lho simbole pondokku. Ya apa teman iman? Tetap ini mau dodolan diguyu. Bukan, saya kebayang apa dulu jadi waktu rongsok. Iya memang. Gitu. Aku aslinya begini memang. Ini asli saya begini memang. Gitu. Asliku ngene iki. RT Rowi. Aku lek kerja lagi baju bengak-bengok. Ngono wi. Aku asliku ngene iki rek. Ini sementing kan enggak ngapusi to rek. Bedak. Iya, buat muka laki-laki perempuan boleh. Bedak rembulan. Ini simbol pondok, ini hijau ini. Terus ini BPOM-nya lengkap. BPOM. Ada BPOM-nya. Mbok dolne ya oleh, mbok borong mbok dolne ngono. Modal pira-pira sembarang wis. Iki kok aku 150. Iya toh? Lah, aku kena anu iki. Ora ditakira nek pelanggaran. Untuk kurek. Ya teman, tak tahu. Ada mau dodolan kena guyu ae. Bedak rembulan rek, 150 rek. Tuku ya. Aku diguyu ambek anak-anakku lah. Oke. Senek neh. Oke, garam rukyah. Karo ngangge garam sik mandi, terus ngangge bedak iki ya kena. Iki regane dhewe iki. Iki pirate? 150 ya? Oh. Ya sak gandeng 300 ora apa-apa teh? Nggih, Pak. Sak gandeng 300. Mandi sik nggih garam. Terus enggak ada pantangannya. Enggak ada. Bedak asma enggak ada pantangannya. Mandi dulu pakai garamnya. Terus
pakai bedaknya gitu ya. Gus, aku mau berobat karena istriku sakit. Gus, monggo. Saya hanya mendoakan ya, hanya mendoakan. Yang menyembuhkan Allah. Saya tidak bisa ngobati, saya mendoakan. Ya Allah, kok komentar saya nggak direspon? Iya tak respon tak. Cik ngobrol sampai santriku gila, mana anakku gitu. Satu ini Kang dari Dumpo, mengambil gembelengan seri 8, sama ini anak saya yang ikut rutin ya, apa dia? Ngobrol tentang wirid. Wirid nanti insya Allah dapat warid. Tapi warid itu nggak usah diharap-harap, karena warid itu kalau banyak orang kerja itu gaji, pemberian dari Allah. Yang penting kon istiqomah, nyambut gawe ini tenanan. Lah ya engko dikai gaji wong Gusti Allah Maha Kaya ya toh. Yang penting istiqomah awake dhewe iki wirid, ngamalke sholawat, zikir la ilaha illallah. Insyaallah uripe mulya penak kok. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina. Ini salah satu yang saya sampaikan, bahwa berhentilah menyalahkan, insya Allah berhenti penderitaan. Monggo guys, yang mau pesan guys, paket 300 saya itu ya.